Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat yang sangat mulia, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa barokah dan manfaat. Karena itu sebagai tanda syukurnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Luqman Al-Hakim termasuk hamba yang sangat diperhatikan oleh Allah sehingga terabadikan atau diabadikan di dalam Al-Quran. Dan Syekh Luqman Al-Hakim ini sangat care dan perhatian terhadap pendidikan anaknya. Dan di dalam Al-Quran Syekh Luqman Al-Hakim ini memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga dalam bidang ketauhidan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itulah pelajaran yang diberikan oleh Syekh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Ini yang diwanti-wantikan oleh Syekh Luqman Al-Hakim. Karena itu kita perlu mencontoh Syekh Luqman Al-Hakim ini, apalagi kita berada di dunia yang sudah sangat maju seperti sekarang ini. Jangan sampai anak-anak kita dan bahkan kita sendiri melupakan Allah, kemudian menuhankan sesuatu selain daripada Allah. Bisa saja dengan tidak terasa kita sendiri itu menuhankan sesuatu selain daripada Allah. Misalnya menuhankan HP, bisa saja. Kalau ngurusi HP itu luar biasa kita perhatiannya. Apakah perhatian kita kepada Allah itu bisa sama atau melebihi dengan perhatian kita kepada HP? Kadang-kadang kita begitu care, begitu perhatian, begitu cinta, begitu luar biasanya terhadap HP, sampai HP ketinggalan itu bingung kula panjenengan sedaya. Tapi nek gak sholat ngono kadang-kadang ya akeh sing gak bingung. Banyak orang yang tidak melaksanakan sholat, tetapi mereka tekun untuk mengoperasionalkan HP. Di saat HP itu ketinggalan di rumah, walaupun sudah sampai kantor, balik Pak. Tapi kalau ketinggalan sholat, enggak, tenang-tenang saja. Kok kemudian bingung? Ya enggak. Nah inilah yang kadang-kadang kita ini dengan tidak disadari menuhankan sesuatu selain daripada Allah. Nah anak-anak kita ini adalah generasi penerus kita. Jangan sampai anak-anak kita ini kemudian luput dari pendidikan yang salah. Terutama sekali adalah dalam rangka untuk bertauhid kepada Allah.
Kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadahlah kalian, mengabdilah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Nah, bagaimana orang bisa menyekutukan pada Allah itu? Jalannya ya banyak. Kalau kita mengambil definisi terhadap ilah atau Tuhan, ilah itu apa? Tuhan itu apa? Dalam buku ilmu tauhid itu dijelaskan begini, bahwa ilah itu adalah sesuatu yang dianggap penting, yang digandrungi, yang apabila sesuatu itu tidak hadir maka dia merasa kehilangan. Itulah ilah. Ya sama dengan HP tadi itu. Bisa juga jabatan bisa menjadi ilah. Bisa juga harta menjadi ilah, istri menjadi ilah, mobil menjadi ilah. Kalau ternyata mobil itu kita gandrungi, kita cintai, dan kita merasa dikuasai oleh mobil itu, dan bila mobil itu tidak ada, kita merasa kehilangan. Seharusnya yang diperlakukan seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa takut kepada Allah, merasa kehilangan kalau kita tidak ingat kepada Allah, dan kita merasa tidak aman di saat kita tidak hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi menyamakan Allah dengan sesuatu. Allah murka, dan itu dijadikan sebagai ketetapan Allah. Menyamakan Allah, menyekutukan Allah itu adalah dosa yang amat besar. Dosa sing paling gede ini dosa itu ya syirik itu. Ini supaya gampang untuk mencerna ini. Mungkin yang masih kecil-kecil, yang masih belia, muda, apa sih syirik itu? Begini, kalau ada suami istri, jadi suami istri ini punya hak dan kewajiban. Kewajibannya istri itu adalah taat kepada suami. Taat kepada suami. Nah, kita itu juga punya kewajiban taat kepada Allah. Kewajiban istri taat kepada suami, kewajiban suami adalah melindungi, memberikan nafkah, kemudian memimpin kepada istri. Nah, berarti Bapak Ibu yang saya hormati, suami ini berarti bertugas untuk memberikan kepemimpinan kepada istrinya, terus memberikan makan kepada istrinya, memberikan minum kepada istrinya, memberikan tempat tinggal kepada istrinya, memberikan pakaian terhadap istrinya, terus juga memberikan kasih sayang kepada istrinya. Misal suami sudah berjerih payah seperti itu, membimbing, memimpin, memberikan makan, memberikan minum, memberikan tempat tinggal, kemudian memberikan kendaraan, alat transportasi, dan seterusnya. Lalu si istri ini kewajibannya kan taat. Loh, kok tidak taat kepada suami? Wis dikei mangan, dikei ngombe, dikei apa itu namanya tempat tinggal, diparingi yang namanya baju untuk dipakai. Lah kok terus bermain-main dengan laki-laki lain? Bermain-main dengan laki-laki yang tetangga sendiri atau teman sendiri. Iki kira-kira bojone nek ngerti ngoten diapakno, Pak. Nah, itulah gambarannya, Pak. Kula panjenengan sedaya niki dipun paringi kalian Gusti Allah nyawa, diparingi hidup, fasilitas hidup, diparingi oksigen, dibuatkan bumi, langit, planet, kemudian di bumi itu dikarikan fasilitas hidupnya, dikasih makanan, dikasih minuman yang cukup, lauk pauk dari lautan itu sudah luar biasa. Terus perintahnya Allah itu wa'budullah, sembahlah Allah. Lu kok nyembah bondo, lu kok nyembah bojo, lu kok menuhankan anak, menuhankan harta, menuhankan mobil.
Karena itulah maka Allah katakan innasyirka lazulmun azim. Perbuatan itu adalah teramat besar dosanya. Dan itu sudah sama dengan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi itu. Suami terhadap istri nek golekno panganan wis masyaallah, nyambut gawe mulai pagi sampai sore. Dipersembahkan untuk istrinya, untuk anaknya. Lah kok selingkuh karo tanggane? Lha kuwi nek roh ngono wis nafsunya itu kepingin mateni lah Pak. Umpama oleh ngono dipateni ini. Tetapi karena dia sebagai orang yang beriman pada Allah, tentu cara penyelesaiannya adalah tidak seperti itu. Tapi kan sering kula panjenengan sedaya mireng ningali tenggene berita bahwa ada wanita selingkuh terus kemudian dengan tetangganya, lalu suaminya mengetahui, terus sing lanang dibacok sampai mati, sing wedok dibunuh. Ini karena apa? Ya perbuatan itu adalah bagi suami itu merupakan satu perbuatan kemurkaan, perbuatan yang sangat dosa, sehingga suaminya itu murka. Allah itu juga begitu. Jadi ini tamsil, pelajaran buat kita. Begitu Allah itu melihat orang yang berbuat menyekutukannya, menyekutukan Allah, itu Allah murka sekali. Cik nemene wong iki. Wong wis dikei panganan bendina, dikei fasilitas hidup, sholat gak gelem. Kok malah nyembah berhala, malah nyembah sapi, malah nyembah dukun, malah nyembah apa itu namanya pohon besar, malah datang ke pohon besar nggawa ingkung, gede. Terus ning kono dikei duit, terus ning kono njaluk-njaluk. Sing ngekei bondo awakmu Gusti Allah. Gampangane cara ngomong, awakmu ki sing ngekei hidup ki aku, ngekei nyawa iku aku, sing ngekei fasilitas termasuk sehat iku aku. Lha apa nyembah ning gone wit iku? Innasyirka lazulmun azim. Ini yang dimaksudkan para bapak ibu yang saya hormati. Karena itulah maka anak-anak kita jangan sampai kita kenalkan kepada makhluknya Allah ini yang sehingga mereka menganggap penting terhadap makhluk yang kita kenalkan pada mereka, lalu kemudian mereka dikuasai oleh makhluk itu dan dia merasa tidak akan bisa hidup kalau tidak ada makhluk itu. Contohnya niku nggih HP niku. Warek cilik wis nyekel HP. Wis ngoten diceluk niku mboten krungu, Pak. Tuh, bolok ngeten. Tuh terus. Sehingga anak ini secara tidak langsung sudah gandrung terhadap HP itu. Wis nggak gelem ngaji, nggak gelem belajar, diceluk malah gak krungu. Utawa etok-etoke ora krungu. Ini kalau diterus-teruskan, maka anak ini akan bisa menyimpang dari tuntunan agama dan dia akan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka akan bertuhan pada HP. Kenapa demikian? Karena Allah di dalam Al-Qur'an pun menyatakan begini. Jika anak-anakmu, bapak-bapakmu, hartamu, kemudian perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya adalah lebih kamu cintai daripada mencintai Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah, maka tunggulah saatnya di saat Allah memberikan perhitungan. Ancamannya ngoten, berat ancamannya itu. Berarti kita ini tidak boleh kita mencintai selain daripada Allah, Rasulullah, dan jihad berjuang di jalan Allah. Melebihi cinta kita kepada dunia ini, melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan jihad. Jadi kalau kita mencintai misalnya mobil, jabatan, istri, anak, orang tua, tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Harta kita tinggalkan demi cinta kita kepada Allah. Mobil kita tinggalkan demi cinta kita kepada Rasulullah. Kemudian jabatan kita tinggalkan demi jihad fisabilillah. Kalau di saat kita jihadnya dan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Allah ternyata lebih kecil daripada cinta kita kepada jabatan, kepada harta, ini sudah menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengancam, tunggu nanti. Di saat kamu akan dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Gampangane cara wong Jawa diyek-yek awakmu nanti. Saat dihadapkan pada Allah, kalau kamu mencintai seluruh dunia dan isinya ini,
melebihi cintamu kepada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Artinya bagaimana? Cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan perjuangan agama itu harus kita lebihkan daripada cinta kita kepada yang lain. Nah, ngeten niki nggih sulit, Pak. Tidak gampang. Diomong ngeten niki gampang. Tapi di saat itu dipraktekkan itu susahnya setengah mati. Kita semuanya perlu belajar. Saya perlu belajar, panjenengan semuanya perlu belajar bagaimana mencintai Allah, Rasulullah, dan berjuang di jalan Allah. Masjid yang sebesar ini, kalau tidak ada orang yang mempunyai greget berjuang di jalan Allah, tidak akan jalan. Ini mesti ada orang yang memiliki semangat untuk berjuang, sehingga mengatur, membersihkan, memanage. Ini kalau nggak digerakkan nggak bisa. Maka harus ada orang yang menggerakkan. Gampangannya udono provokatori. Provokator positif. Provokator untuk mengajak ibadah, provokator mengajak ngaji, provokator untuk mengajak berjuang. Harus ada. Di saat tidak ada, lemah. Nah, akan lebih hebat kalau semua orang memiliki semangat untuk saling mengajak dan saling mengingatkan. Itu luar biasa. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah kita jadikan sebagai tempat, sarana untuk menggembleng kita sebagai orang yang cinta kepada Allah, Rasulullah, dan cinta kepada perjuangan agama Allah, dan kita menghindari dari perbuatan syirik apapun bentuknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.